imam itu jangan pernah bicara di tempatnya menjadi imam. Aja lalu gaga ada lino na lepaka lillakun rona mancajima. Ya kau angkat tahu mewai ada bergeser dari mihrabmu kemudian kau bicara. Maka supaya mihrabmu itu sakral dan dia bisa tembus ketika engkau berbudaya. Kemudian imam jangan tinggalkan masjid 2 waktu, sesudah sholat isya dan sesudah sholat subuh, kecuali dia baca Fatihah 9 kali. Ini yang susah. Ini tidak ada dalam kitab fikih, hanya diajarkan dalam tasawuf. Fatihah pertama kepada Nabi, Fatihah kedua kepada seluruh Nabi dan Rasul. La jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Pakai ini tawadhu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Itu di situ letaknya Pak Bu sebenarnya. Sederhana sekali. Yang selama ini orang salahkan. Saya itu Pak, setiap ke Makassar dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taqi Abdurrahman Ambo Dalle. Pasti saya singgah. Kalau sudah lewat saya kembali. Saya suka bertawassul kepada beliau. Sehingga kirimkan Fatihah, surah Al-Ikhlas, kemudian saya berdoa. Ibu, talingak barakah, talitui barakah anak-anak dan keturunanku. Pada barakah engkau telingi atau pandrita. Itu namanya tawassul. Ia mina salah ko makadaki opon ngano pasalama ka. Itu tawassul namanya. Itu yang musyrik. Bedakan ya. Makanya pengantin baru itu disuruh secara makam. Sebelum dia berhubungan dengan istrinya, datang ke kuburan, minta kepada Allah supaya berkah yang diberikan kepada wali itu diberikan juga kepada kita kelak ketika anak kita lahir. Maka dari itu musyrik tidak. Kenapa di kuburan? Karena Nabi Rasulullah sendiri mengatakan bahwa setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itulah sehingga kenapa Nabi ziarah makam setiap jam 12 malam di malam Jumat, nanti pulang kalau menjelang subuh. Kita ziarah makam sudah lebaran, datang selfie-selfie, tidak ada doa. Tidak begini dia mau, enggak, di sana saja Bu. Menurut kampung nata ya. Maka tidak boleh, boleh. Ada dalilnya, ada di dalam Al-Quran. Kita baca setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa kita pakai siratal ladzina an'amta alaihim, bukan siratal nabi, bukan siratal malaika, tapi kenapa siratal ladzina, jalannya orang-orang an'amta yang telah engkau beri nikmat. Itu yang kita minta. Ini kan. Makanya ziarah makam itu penting sekali. Datangi makam, bacakan Fatihah, baru minta kepada Allah. Jangan minta di makam. Cuma kita di situ meminta kepada Allah setelah membacakan, karena di situ bisa nyambung. Seandainya doa Pak cukup kalau di masjid, Nabi tidak usah disuruh pergi ke kuburan mendoakan jenazah. Seandainya kurang apa doanya Nabi kalau di masjid, kurang apa doanya Nabi di rumah, tapi kenapa dia diminta mendatangi kuburan di malam hari? Karena ada di situ doa yang bisa mustajabah. Cuma orang tidak tahu, karena itu dia tidak melihat dalil ke situ. Dia hanya melihat orang yang berdoa. Apa bedanya agak si salana nareko angkat atau letek bola baru, nah makanya lada bola na tita menreke okor bola na langsung ni maka da buang tali toka kasih bola matu mako akan jane sama. Kenapa ke rumahnya orang berdoa, kenapa tidak di rumah saja? Itu sama tadi. Beda sedikit saja. Ini yang kadang disalahkan orang-orang yang tidak paham dengan amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Ini sudah berapa? Tinggal 10 menit 1 jam ya? Belum ya? Kemudian
Ini penting juga. Imam, ini saya dapat dari guru tak. Imam itu jangan pernah bicara di tempatnya menjadi imam. Aja lalu gaga ada lino na lapaka lillakun rona mancajima. Ya kau angkat tahu mewai ada, bergeser dari mihrabmu kemudian kau bicara. Maka supaya mihrabmu itu sakral dan dia bisa tembus ketika engkau berbudaya. Kemudian imam jangan tinggalkan masjid 2 waktu, sesudah sholat isya dan sesudah sholat subuh, kecuali dia baca Fatihah 9 kali. Ini yang susah. Ini tidak ada dalam kitab fikih, hanya diajarkan dalam tasawuf. Fatihah pertama kepada Nabi, Fatihah kedua kepada seluruh Nabi dan Rasul. La jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, yang penting, 4 ulama wali kutub, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Kalau ada perempuan hamil, ya kong kemakun remat tampu, sebelum tidur ajen neki, setelah berwudu bacakan Fatihah kepada 5 orang ini. Yang pertama Nabi Tak, yang kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baru Syekh Ahmad Ar-Rifai, baru Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, baru Syekh Ahmad Al-Badawi. Napa takarawat tampu tak, pegang anak kita itu di bagian luar, usap, baru berdoa. Epo talingi barakka iya nana angkai utampu pada barakka angkai talingi atau panrita apa kemudian tidur. Maka dia gurut tak, ia kumulip pananungan igang kajaji bijam mancaji tau panrita mati itu kajaji. Itulah yang dilakukan ulama kita dulu. Tapi ini sebenarnya ilmu rahasia, tidak apa-apa saya buka. Dulu orang tak bawa kain putih baru bisa terima ini. Tidak apa-apa. Kemudian saya lanjutkan. Makanya Rasulullah ketika dipanggil oleh Allah, itu Rasulullah menerima sholat, tidak ada yang dampingi. Jadi ya Nabi terima sampaja demetoga atau dampingi, tidak ada malaikat satupun yang mendampingi, karena malaikat Jibril hanya sampai di Baitul Ma'mur, langit ke-7 baru Baitul Ma'mur, hanya sampai di situ, tidak bisa naik dia ke atas. Makanya dia beritahu kepada Rasulullah, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu, saya hanya sampai di sini. Ketika saya melewati alam ini maka saya akan hancur. Itulah kenapa Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Muhammad, engkau cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi kau masih bisa mengalahkan cahayanya Jibril. Banyak yang menyalahkan karena dia mengaitkan Quran surah An-Nur ayat 35, nurun ala nur, bahwa kalimat anta nurun fauka nurin nasangi Nabi tayasi ini ya Allah Ta'ala. Padahal yang dimaksud Imam Ja'far adalah Rasulullah anta nurun fauka nurin, di atasnya Jibril. Itu kuncinya. Karena di Baitul Ma'mur inilah malaikat bertawaf. Nah, di situ kan ada tiang aras. Sebelah kanan tiang aras itu, di situ mimbarnya Nabi Ibrahim, itu jalur masuk ke dalam surga. Di sebelah kirinya itu jalur masuk neraka, di situ mimbarnya Rasulullah. Kru mimbarakna Nabi Tak. Makanya Sayyidina Ali kan bertanya, kenapa mimbarmu di situ ya Rasul? Agar nasa Nabi Tak, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri aras. Magai, karena itu jalur masuk ke neraka. Kalau nanti ketika ada umatku yang akan digiring masuk ke neraka, maka saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah, minta supaya dia diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wa tarjata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqamam mahmunan alladhi wa'adatah innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab dan bersalawat kepadaku kemudian membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku. Karena di situ janjinya Rasulullah. Cuma banyak orang tidak memanfaatkan ini, Pak Bu. Makanya ketika Rasulullah naik
naik ke atas di Sidratil Muntaha. Saya kemarin mendengarkan ceramahnya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Di atas Sidratil Muntaha itu ada satu alam. Kalau dulu Guru Ta'al Mukarram Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendre itu mengatakan itu adalah alam istawa. Tapi Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir itu mengatakan itu adalah alam pena. Alam pena itu kalau kita alam memori handphone itu di situ semua isi yang ada di dunia. Maka orang yang berbolak-balik ke alam pena itu bisa mengetahui peristiwa yang jauh sebelum terjadi. Kenapa? Karena di situ kuncinya. Ada ulama yang dibukakan tirai itu, namanya Kasyaf. Banyak, tapi saya tidak bahas di sini. Makanya ketika Rasulullah naik di situ, apa yang dia ucapkan? At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi kepada Allah. Langsung Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah mengatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kuncinya. Tapalaisa ngiri lalapalang tapasid diri lalaparingerang. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Singgah, jangan dilanjut. Ada sakta di situ karena itu kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, itu kalamullah. Jangan disatukan kalam Allah dengan kalam Rasul, makanya ada sakta di tengahnya. Palaisa ngirila palangnya pasti diri peringerangi. Makanya assalamu alaina Nabi taruh wa ala diikutkanlah kita ibadillahi sholihin. Yana tunasab patareka dua tamasyarat talu tamalaisan. Ini kuncinya, Pak. Kemudian setelah itu Nabi turun. Kan yang syahadat itu Rasulullah, yang salawat malaikat. Malaikat cuma mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Makanya yang sholat pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad itu yang benar. Kalau dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu tidak salah. Bedanya apa? Allahumma sholli ala Muhammad itulah yang ada di teks hadis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu yang mapakia dalam Nabi tak. Saya mengambil analogi sederhana. Kalau saya minta air minum satu gelas, orang kasih naik satu gelas air minum dia letakkan di sini, maka itu melaksanakan perintah. Tapi kalau dia ambil satu gelas air kemudian dia mengambil sedikit mangkuk kecil baru dia letakkan di bawahnya baru dia angkat, maka itu mapakiada. Allahumma sholli ala Muhammad melaksanakan perintah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mapakiada illauri nabita. Sedikit saja bedanya. Di situ kuncinya, Pak. Cuma kadang orang menganggap ini bid'ah karena dia tidak paham. Kemudian setelah itu malaikat bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Turunlah Rasulullah. Ketemu Jibril kembali, diantar turun ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Nabi yang paling tinggi tempatnya, Pak, itu Nabi Ibrahim. Langsung ditanya, agama poliam. Coba, Pak, manusia itu kung kata Allah Malaysia nang karewa agama poliam Milo manusia bi. Angkat Allah umrah agama poliam cerek kristal. Begitu. Ada orang dari Sidrap ke Pasar Butung agama poliam daster. Jadi tidak pernah ditanya Rasulullah sama Nabi, dia tidak bertanya apa yang kau lihat. Maka Nabi agama poliam. Makanya sholat adalah oleh-oleh Isra Mi'raj. Karena maka Nabi agama poliam, maka Nabi itu sempajau. Itu kan. Padahal tujuan Isra Mi'raj bukan itu. Apa tujuan Isra Mi'raj? Allah sudah sampaikan, informasikan, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa ada salat? Itu oleh-oleh. Itu
Makanya Ibrahim bertanya, apa yang kau bawa? Sholat berapa? 50. Oh iya, saya titip salam kepada umatmu kalau dia kerjakan. Makanya ada kalimat salam kepada Ibrahim, kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa kita salam kepada Ibrahim? Karena dia berjanji, ya Muhammad, ketika dia mengucapkan salam kepadaku, setengah sedekahku pahalanya kuserahkan kelak di yaumil akhir. Itu ada bonus dari Nabi Ibrahim nanti Pak, yang baca kama shallaita ala Ibrahim itu. Bonusnya apa? Sedekahnya Ibrahim. Apa sedekahnya Ibrahim? Dia berdoa, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh umat hambamu sampai dunia kiamat. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Diperintahkan Jibril masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, diserahkan ke Ibrahim, baru Ibrahim taburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam, sehingga tidak ada manusia yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Ibrahim sampai akhir zaman. Tapi ada berkahnya. Kalau kita baca kitab, dalam kitab Hiyaliniddin, Imamul Ghazali membahas ketika adab makan. Siapa yang makan sedekahnya Ibrahim sebelum memakan makanannya, maka dia akan diberikan kecerdasan sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Makanya kalau ada anak-anak kita mau pintar, tapan ripat jecek dek sebelum makan. Cerdas itu. Itu doanya Ibrahim, Pak. Kayaknya ulama dulu itu lakukan terus. Yang kedua, orang yang makan garam sebelum makan makanan itu tidak akan keracunan makanan, karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang paling bagus, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sebelum makan makanannya. Itu berkahnya. Nah, makanya banyak orang tidak mengamalkan itu, Pak. Itu doanya Ibrahim luar biasa. Kemudian turun dia ke bawah, ketemulah dia dengan Nabi Musa. Nabi Musa lagi bertanya, apa yang kau bawa Muhammad? Rasul hanya mengatakan sholat. Berapa? 50. Wah, tunggu dulu, banyak itu. Umatku saja yang kuat umurnya panjang itu berat dia lakukan, apalagi kalau umatmu. Sehingga Nabi dengan saran Nabi Musa naik mengurang, minta kurang. Nabi dikurangi 5, naik lagi disuruh Nabi Musa kurang terus. 9 kali Nabi bolak-balik, tinggal 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, cukup 1 untuk kamu. Rasulullah apa yang dia bilang? Saya setiap naik 1 kali dikurangi 5, dari 50 menjadi 5. Kalau ini yang 5 lagi, nah saya naik pasti habis. Kecica mendrek tak 5 dikurangi, nah 5 menit ya kau mendrek kacapui. Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, wahai Musa, saya malu lagi ketemu dengan Allah. Saya berat. Apa kata Musa? Meneteskan air mata Nabi Musa dan dia mengucapkan, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, dia meletakkan tangan kanannya di dada sebelah kiri, dia menutup matanya, kemudian membaca Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah, maka orang ini kala akan dikenali langsung oleh Rasulullah di yaumil akhir. Kenapa Nabi Musa mengatakan Ahmad, Ruhullah? Karena satu yang tidak bisa dilakukan Nabi Musa dan tidak diberikan oleh Allah, dia sudah bicara dengan Allah, doanya sudah diterima, tapi ada satu yang tidak bisa, ketemu langsung dengan Allah. Hanya Rasulullah yang bisa ketemu langsung. Ketika turun Nabi ketemu Nabi Musa, nurnya Allah ada di wajahnya Rasulullah, sehingga Musa mengatakan Ahmad, Ruhullah. Artinya di dalam nurnya Rasulullah saya melihat wajah Allah. Itulah yang membuat Nabi Musa menyuruh Nabi bolak-balik sampai 9 kali, karena dia ingin menikmati wajah Allah di wajahnya Rasulullah. Itu hanya alasannya Nabi Musa. Kayaknya kuncinya di situ, Pak. Setelah Rasulullah turun sampai ke bumi, dijaga betul 2 hari oleh malaikat Jibril. Setiap masuk waktu sholat disuruh sholat. Muhammad waktu subuh sudah masuk, Muhammad waktu duhur sudah masuk, asar sudah masuk. Makanya itu hanya pakai ukuran.
Fajar sudah terbit, sampai matahari terbit sudah selesai, habis waktu subuh. Setelah bayangan sudah lewat dari bagian atas, sudah lewat sedikit, waktu duhur sudah masuk. Kemudian setelah bayangan lebih panjang daripada bendanya, asar sudah masuk Muhammad. Ketika matahari sudah tenggelam sempurna, maka masuk waktu maghrib. Setelah bayangan merah di ufuk barat sudah hilang, maka masuk waktu isya. Setelah muncul fajar kasib, maka itu habis waktu isya. Maka itu dijaga betul Nabi untuk diberitahu waktu sholat, bahwa ini perantara pembukaan sholat masuk akhir ini. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada jedah di situ kecuali sholat subuh sampai ke duhur. Yang lain itu nyambung terus. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada orang sholat duhur, dia sudah ruku satu kali satu rakaat, kemudian bangkit, kemudian orang azan asar, maka dia tetap dihukumi sholat pada waktu duhur. Kenapa? Karena kepalanya masih di duhur walaupun ekornya ada di asar. Itu kuncinya. Jadi jangan mengatakan yang terlambat itu sholatnya tidak sah. Tidak, cuma mendapatkan ampunan karena dia sudah berdosa. Ini penting. Itu makanya di awal waktu itu rahmat Allah. Kalau mau ambil rahmat awal, sama dengan kalau Pak Sekca mengundang. Kalau undangan jam 8, rapat jam 8, kita datang jam 7, pasti dia senang. Ini orang rajin betul. Tapi kalau undangan jam 8, jam 11 baru kita hadir, pasti Pak Camat geleng-geleng kepala, ini mau datang rapat atau mau bikin jengkel. Maka begitulah sehingga dimaafkan namanya. Dalam sholat pun begitu. Siapa yang datang sebelum masuk waktu sholat, maka orang itu kalau bercahaya seperti cahayanya bulan kalau dia di kemudian. Kenapa? Dia datang sebelum dipanggil. Imam Malik mengatakan, ya kau angkat tau bab pitena lo masih tahu kutu ya. Apa yuli pinak pelok. Iya, aja coba. Ini nih Imam Malik, ini Imam Malik ini. Itu. Kemudian di dalam sholat Nabi menangis setelah melaksanakan sholat. Magina terri nabita, karena ada kekurangan. Ternyata sholat yang 50 itu hilang. Hanya 5 yang bisa dia lakukan 5 waktu. Maka turunlah malaikat Jibril memberikan obat ke kalbunya Rasulullah. Diberitahulah Rasulullah, ya Muhammad, selesai salat engkau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat salat ditambah 33 itu pas 50. Itulah jumlah salat sebenarnya awalnya. Maka orang yang sudah salam tinggal membaca zikir itu akan mendapatkan pahala solat yang 50 yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yana tunah kada nabi tanah pulang itu kasih melo ko kali itu sogi ya ko meko kali unro ko baca ya ko pro ko masampaja mukalah karena kau mendapatkan pahala yang banyak. Itu kuncinya. Tapi angka tahu pak, kamu pipa bangin na lupa tama, purana mak beresal lagi mangin lupa na masuk. Mangulusan iwan memang sandalana. Anak maconi beli sih gitu. Nah, ini jadi masalah. Kita sudah sholat assalamualaikum warahmatullah, jangan pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa warahmatullah? Yang tambah wabarakatuh itu sholat jenazah. Selain sholat jenazah jangan pakai wabarakatuh. Kalau dari Muhammadiyah hasil tarjih, ke kanan pakai assalamualaikum warahmatullah, ke kiri pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pakai dua-duanya. Kalau kita di NU pakai hasil tarjih hadis itu mengatakan sholat jenazah Nabi lanjutkan salamnya sampai sempurna, tapi selain sholat jenazah Nabi tidak sempurnakan. Itu yang kita pakai. Tanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah tanyakan ini Pak sama guru, kenapa pakai wabarakatuh kalau sholat jenazah? Assalamualaikum warahmatullah. Coba kau tidak bisa berdiri di bumi ini tenang kalau bukan malaikat rahmat yang menjagamu.
Yang kedua, coba cari orang. Kalau ada orang hidup, ya kau nggak tahu tuh tidur di tengah tanah lapang. Anjing dari jauh sudah menggonggong karena ada malaikat yang memagari kita. Tapi ketika orang meninggal, dari jauh anjing itu tidak akan menggonggong, langsung dia menggigit ke situ. Kenapa? Karena malaikatnya sudah pergi. Dari situlah ada kalimat Assalamualaikum warahmatullahi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu intinya, Pak. Kemudian yang terakhir, ini sudah 1 jam, Pak. Saya harus ke Sidrap. Besok ada acara di Boneh. Jadi makanya saya atur jam 10 ya, bisa insyaallah. Makanya ada satu bacaan dalam sholat itu berubah, Pak. Setelah Nabi sholat dari Isra Mi'raj, semua gerakan pergantian cuma satu kalimatnya, Allahu Akbar. Tapi 1 tahun 3 bulan Nabi sholat dari peristiwa Isra Mi'raj itu berubah Allahu Akbar. Ketika bangkit dari ruku berubah menjadi Sami Allahu liman hamidah. Padahal awalnya Allahu Akbar. Kenapa bisa berubah? Itu berkat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali disebut gelarnya karamallahu wajhah, yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah? Karena satu-satunya sahabat Nabi yang tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya hanya Sayyidina Ali, sehingga diberi gelar karamallahu wajhah. Itu keistimewaan beliau. Sayyidina Ali itu pulang dari dakwah, tiba di rumahnya, mendengarkan Hasan dan Husain anaknya menangis. Makanya dia tanya, kenapa anak tak? Magi anak tanah teri. Istrinya mengatakan, dari tadi pagi dia tidak makan. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak punya uang. Istrinya mengatakan, ada uang 6 dirham. Inilah yang kita pakai untuk membelikan makanan untuk anak kita. Nalai Sayyidina Ali di 6 dirham, jalan kaki dia meninggalkan rumahnya menuju ke pasar untuk membeli roti. Tidak jauh dari rumahnya langsung ada orang peminta-minta. Langsung mengatakan, bantu aku, sudah 2 hari tidak makan. Sayyidina Ali mengatakan, ini yang lebih parah, anakku baru setengah hari, ini sudah 2 hari. Dia mengambil uang 2 dirham, itu dia masukkan untuk dia bantu. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan membawa uang 4 dirham. Tiba di tengah perjalanan, kembali ada orang yang baring di atas pasir. Bantu aku anak muda. Sayyidina Ali mengatakan, kenapa? Bantu aku, saya sudah 5 hari tidak makan. Dia mengatakan, ini lebih parah. Dia mengambil 2 dirham, kemudian dia sedekahi. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Di pintu pasar ketemulah dia orang tua. Angka pas sapak dende okwalona, dia masukkan tali kambingnya di dalam lehernya, baru dia putar di tangannya, baru dia baring di dekat pintu pasar. Kenapa? Karena kambing yang dia mau jual dia sudah tidak bisa tahan. Dia mengatakan, sininggu ni nak dewandre nanya bembe ena cataralah. Sayyidina Ali mengatakan, kalau begitu jangan tinggalkan tempat. Di situ saya akan masuk ke pasar. Tamai Sayyidina Ali beli roti, baru dia suapi orang tua ini. Setiap dia suapi selesai 1 potong roti, dia tanya, masoni gah nasa depa. Dia suapi, iya to mana nama so capu to meni roti. Kenapa Sayyidina Ali bertanya? Karena dia berharap kalau ada sisanya nanti itulah yang untuk anakku kelak. Tapi ternyata tidak. Sayyidina Ali kemudian kembali dengan berbesar hati, kembali ke rumahnya, mengharap nanti di rumah neneknya saya akan mencarikan makanan. Ternyata rewai Sayyidina Ali beritahu, hei, ambil kambingku, saya minta kepadamu jualkan. Belukan ngaya bembehe. Nasabade na may tarala ko ya balu. Coba gari ko yang kau jual. Makanya Sayyidina Ali, kau mau jual berapa? 40 dirham. Sehingga diambillah Sayyidina Ali, diantar pulang ke rumahnya. Istrinya bergembira, weh, binde tapular rajana na 6 dirham bita nasadena.
Ya Rodi talenga saya sudah sedekahkan kepada orang yang lebih butuh daripada anak kita. Aganasa benena. Itulah yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba kanjakna anak Nabi kita. Kapak ko beneta pa pajet. Sandala ilolo. Makanya Sayyidina Ali mengatakan ini amanah yang saya harus tunaikan. Saya diminta untuk menjual. Setelah dia tarik kambing ini pulang, dia mau bawa ke pasar kembali untuk dia jual. Di tengah jalan ketemulah orang yang di atas unta, langsung lompat kemudian memeriksa kambing ini. Napa mulai tandru na letu iko na naparesa, napa makada hembo. Nenek kumo pasapa bembek makohe. Coba. Nelo kak beli bendemu, pak beli kasih 100 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Memang mau dijual tapi saya tidak jual 100 dirham. Kalau begitu anakmu kasih saya 200. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Kasih saya 300. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Langsung orang itu mengatakan berapa kau mau jualkan, saya akan bayar. Aganasa Sayyidina Ali, saya akan menjual dengan harga 40 dirham. Bayangkan Pak, nilau pada tu dirham dia tidak jual karena itu amanah yang disampaikan bahwa 40 dirham harganya. Seandainya ini yang dipakai sama orang Pak, selamat negara. Kemudian orang itu mengatakan ini ambil hitung uang. Dia hitunglah Sayyidina Ali, cukup 40. Dia mau pergi, dia mengatakan tunggu, saya berikan hadiah kepadamu dengan jumlah totalnya 600 dirham. Ambil itu hadiah kambing. Sayyidina Ali kembali mengambil itu kemudian membawa ke orang tua ini tadi. Langsung dia ketemu, ini harga kambingmu sudah laku 40 dirham. Ini ada uang hadiah kambingmu, bukan milik saya, ambil semuanya. Dia tidak ambil karena ini hanya amanah yang diberikan kepadaku. Keuntungan apapun itu adalah miliknya. Itu Sayyidina Ali Pak. Padahal dia butuh sekali. Kemudian Sayyidina Ali minta izin, saya harus pergi, amanahmu sudah saya tunaikan. Setelah Imam Ali berbalik, langsung dipegang pundaknya, tinggal sebentar, saya mau tanya, kau kenali saya atau tidak? Dia mengatakan tidak. Saya tanya, kau tahu orang yang di dekat rumahmu yang kau sedekahi 2 dirham? Dia mengatakan tidak. Yang di tengah jalan, yang tadi di tengah jalan yang minta 2 dirham, kau juga sedekahi? Kau kenali dia atau tidak? Aganasa Sayyidina Ali, tidak. Apa kata orang tua ini? Yang di dekat rumahmu tadi itu adalah saya. Yang di tengah jalan juga adalah saya. Yang beli kambing itu juga saya. Yang di sini juga saya. Langsung Sayyidina Ali mengatakan, siapa kau sebenarnya? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu. Bayangkan. Sayyidina Ali itu meneteskan air mata karena dia melihat bayangan kepalanya sudah hampir masuk duhur. Sayyidina Ali mengatakan dalam hati, jangan sampai karena harta ini saya lalai tidak melihat wajahnya Rasulullah keluar dari kamarnya. Itu tangisannya Sayyidina Ali. Karena tempat duduknya Sayyidina Ali itu seperti persis di sebelah kanan Rasulullah. Kalau Rasul membuka pintu rumahnya untuk masuk ke masjid, ketemu langsung wajahnya Nabi dengan wajahnya Sayyidina Ali. Maka itu yang dirindukan setiap waktu sholat Sayyidina Ali, sehingga dia selalu di situ menunggu Rasulullah. Tapi pada waktu itu dia tidak mampu melihat wajah Rasulullah keluar, sehingga dia menangis, ya Allah, tidak ada nilainya harta sebesar ini kalau saya tidak melihat wajah Rasulmu keluar dari kamarnya. Bayangkan itu, karena selama hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah masbuk dalam sholatnya. Kemudian berjalanlah dia pulang, memberikan uang itu kepada istrinya. Kemudian dia berjalan ke masjid. Setelah Bilal azan, Rasulullah sudah keluar. Bilal mau iqamat, dia melihat tidak ada Sayyidina Ali. Makanya Rasulullah bertanya, kemana Sayyidina Ali? Sahabat mengatakan, kami tadi melihatnya Rasul, tapi tidak tahu kemana. Rasul mengatakan, jangan dulu iqamat, tunggu dia, baru Nabi kembali masuk. Inilah yang menjadi dasar.
bahwa nareko angka atau tuh yang kabul mah berejama nang kami ke tu kampungnya dan tidak pernah alfa. Kalau dia belum hadir boleh ditunggu-tunggu sejenak. Kenapa? Mungkin ada urusan penting. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabatnya. Tapi setelah lama tidak muncul, maka Nabi mengatakan iqamat Bilal qamat. Sayyidina Ali mendengarkan qamatnya Bilal karena suara Bilal itu 4 km, Pak. Dia dengarkan, meneteskan air mata. Ya Allah, jangan sampai saya masbuk dalam sholat. Tidak ada nilainya harta yang kau berikan ini ketika saya masbuk dalam sholatku. Kemudian menangis dia, berjalan menuju ke masjid. Dia mempercepat langkahnya, baru dia mengingat wasiat Rasulullah. Jika engkau terlambat menuju ke masjid, maka jangan merubah langkahmu, langkahlah dengan biasa, karena yang tergesa-gesa itu akan bersama dengan syaitan. Maka dia langkah dengan pelan, berjalan dengan biasa. Setelah tiba di tempat wudu, dia berwudu. Selesai berwudu, Nabi sudah rukuk di dalam sholatnya. Sayyidina Ali menangis, ya Allah, tidak ada nilainya harta yang kau berikan kepadaku. Aku masbuk di dalam sholat Rasulmu. Kemudian malaikat Jibril langsung turun ketemu Rasulullah. Ya Muhammad, jangan angkat kepalamu sebelum Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid. Maka Sayyidina Ali masuk takbir, kemudian dia langsung rukuk. Maka Nabi merubah kalimat Allahu Akbar menjadi Sami Allahu liman hamidah. Allah sudah mendengarkan pujian itu kepadanya. Dan itulah peristiwa yang bisa merubah bacaan sholat karena sedekah. Itulah sehingga orang yang rajin bersedekah sebenarnya itu bisa menggoyang tiangnya aras, Bapak Ibu sekalian. Itu berkah besar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.